Halo, selamat pagi semuanya. Hai, udah ada Balkis, Faizi, Reja, sama Giana ya. Halo, bentar ya, ada coba absen dulu. Selamat pagi. Yang belum join itu ada Rifda, Balkis udah, Faizi udah, Giana udah, Feiza belum, Jazlan hmm, belum, Daryl udah, Reja udah, Ernest belum. Sip. Jadi selamat pagi semuanya. Em, Hari ini adalah hari ke pertemuan 32 ya, berarti ya. Sudah pertemuan yang terakhir di kelas Python Pro tahun kedua ya. So congratulations untuk semuanya. Nah, hari ini kita berarti akan coba presentasi ya, project-project yang udah kalian buat sebelumnya. Dan karena ini kelas terakhir, boleh dinyalain kameranya ya semuanya. Silakan dinyalain dulu kameranya sebelum kita mengakhiri di Python Pro 2 ini. Yuk, dinyalain kameranya ya. Boleh pakai virtual background yang ada di chat Zoom ini ya, nih nih. Kak Daud kirimin virtual backgroundnya, silakan boleh dipakai. Biar samaan ya. Tuh, silakan di-download. Boleh, boleh di-record. Ini udah Kak Daud record, Kak. Yuk, dinyalain kameranya, itu virtual backgroundnya ada di chat Zoom ya. Kak Daud sambil siapin dulu, berarti untuk yang presentasinya di random ya. Hmm, Berarti udah ada, nah ini Daryl udah ada Daryl, kemudian ada Giana. Ayo dinyalain kameranya ya. Faizi, Balkis, Reja, Faizi, Faiza ya. Faiza, Faizi, Ernest. Faizi sama Ernest dinyalain kameranya ya. Giana itu kamu pakai topeng beneran? Bener-bener. Emang Giana ini totalitas ya. Itu buat dipakai ke event tuh kan. Kalah kamu sama Reja. Kalah banget. Izin. Ayo Faizi sama Ernest dinyalain dulu kameranya. Bukan kemarin aku udah infokan lo ya. Faizi sama Ernest, halo. Dipakai virtual backgroundnya yang ada di chat Zoom ya.
Boleh sambil disiapin ya PPT-nya. Dibuka dulu PPT-nya. Oke, Faizi udah Ernest, dinyalain kameranya Ernest. Si Ernest ini. Ih, benar-benar. Kamu mau dipanggilnya Babi atau Baby? Babi Reza atau Baby Reza? Mana Ernest? Kak Ernest nanti tolong dinyalain ya. Sip. So, congratulations once again to all of you berarti ya. Selamat untuk Giana, Daryl, Faiza, Reja, Faizi, Balkis sama Ernest. Saya dinyalain kameranya. Nah, jadi congratulations ini adalah Students Project Fair sama Next Level ya. Ini adalah pertemuan yang terakhir di Python Pro tahun kedua ya. Dan berarti udah berapa bulan tuh? Udah ada 8, 32 bagi 4 berapa? 5, 20, 28, 7, 6 ya. Kalau sebulan ada 4 minggu ya. Mantap. Tuh berarti kalian udah mulai dari sejak 13.07 ya bulan Juli sampai di bulan Februari ya tahun 2026. Keren. Keren banget. Nah, hari ini kalian akan coba mulai untuk menampilkan apa aja sih sebenarnya yang udah kalian pelajari dan profesi apa yang akan kalian geluti. Digeluti ya. Atau kalian ingini setelah beres dari program Python Pro 2 ini ya. Gitu. Nah, jadi kalian udah beres untuk kelas selanjutnya dan Kadot akan coba tampilkan siapa yang akan presentasi duluan ya. Nama pertama yang muncul dia akan presentasi duluan. Jadi presentasinya sederhana. Kalian cukup kenalan, kemudian dijelaskan setiap slide yang udah kalian buat. Formatnya tidak ada ketentuan khusus, mau kalian bikin seperti apa pun terserah kalian. Oke, silakan. Kayak gitu ya. Jadi kita putar dalam hitungan 3, 2, 1. Faizi duluan ya. Oke. Faizi kaget. Ya, duluan. Ya, Faizi, silakan. Lihat pakai ini ya, immersive. Jadi ini mulai dari mana dulu nih, Kak? Mulai langsung di slideshow. Nah, diklik slideshow-nya. Oke. Oke. Terus kamu kenalan, habis itu coba dijelasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizi Ahmad Waalaikumsalam. Darmawan. Hari ini saya mau berpresentasi se- profesi IT saya. Saya ingin menjadi seorang hacker yang baik karena bisa mengasah keterampilan saya dalam coding. Selanjutnya, tanggung jawab saya akan mengamankan sistem IT dari perusahaan dengan aduh, maaf, dengan memperbaiki celah-celah keamanan agar sistemnya tidak bisa dibobol. Selanjutnya, keahlian yang saya punyai. Pertama, saya memiliki mental yang kuat. Jika tidak memiliki itu, maaf, akan mengakibatkan stres tinggi. Jadi, untuk menjadi hacker yang mahir harus memiliki mental yang kuat. Selanjutnya, kesulitan yang di sepanjang jalan, mungkin ilmu coding saya harus lebih diperdalam. Selanjutnya, berhasil karena saya memiliki usaha dan tekad yang kuat untuk menjadi ethical hacker atau hacker yang baik. Saya sudah mencoba tangan saya dengan membuat project data yang dapat menyimpan, menambah dan dapat melihat proyek yang disimpan. Lanjut ya. Terima kasih perhatian.
dari teman-teman dan Kak Daud. Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda dan menerima umpan balik. Terima kasih. Sekian Mantap. Oke, tepuk tangan ya, Assalamualaikum tepuk tangan warahmatullahi wabarakatuh. virtual. Keren. Oke, mantap sekali ya, Faizi ya. Jadi tadi unik ya, Faizi ingin jadi ethical hacker. Padahal Ya, kita nggak betul. belum pernah belajar ethical hacker tuh. Kenapa kira-kira? Faizi pengen jadi Karena keren, ethical Kak. hacker. Keren dan mengesankan. Keren dan mengesankan. Kamu melihat dari apa contohnya? Dari film. Dari film apa tuh? Aduh, film. Apa ya? Superman. Hah? Kan Superman ada ethical hackernya? Ada si Lex Luthor. Oh iya, iya. Oh, oh itu maksudnya. Oke, oke. Terus kira-kira kamu pengen pengen ngehack yang bagian apa tuh ketika nanti jadi besar gitu? Maksudnya, Tapi Kak, kan kurang kamu jelas, bilang maaf. ada hacker baik, ada hacker jahat berarti kan. Nah, kamu ingin Iya, jadi betul. hacker baiknya. Hacker Betul. baik itu berarti ngapain tuh kira-kira? Hacker baik itu mengamankan sistem IT perusahaan agar tidak Contoh bisa sistem yang dibobol ingin oleh kamu hacker. amankan, Mengamankan sistem keuangan sistem keuangan. Kenapa tuh? karena uang itu penting. Faiz ini emang jawabannya short answer semua ya. Oke, kita langsung aja tiga jawaban ya. Tiga pertanyaan. Jadi secara keseluruhan kan udah 32 minggu ya kita belajar bareng-bareng. Nah, kamu Ya, coba kasih satu rating 1 sampai 10 keseluruhan ya. kursusnya. Terus project favoritnya sama kenapa ya. Jadi kenapa ratingnya dikasih segitu dan project favoritnya kenapa itu yang dipilih. Oke, Eh, silakan. Project favorit saya adalah membuat blogs-blogs yang gitu, Kak. Hmm. Ratingnya 10 Mantap. Kenapa tuh? karena seru. Seru. Oke, tepuk tangan. Ada pertanyaan dulu nggak untuk Faizi? Nggak ada ya. Kalau nggak ada, oke. Congratulations Faizi ya. Sip, Ya, semoga terima kasih. tercapai cita-citanya menjadi ethical hacker. Amin. 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 Oke. Ntar ya, kalau udah coba share screen, kita ke presenter berikutnya. Ya udah, Ernest nggak apa-apa kalau nggak bisa pakai virtual background, dimatiin dulu aja. Maksudnya nggak usah pakai virtual backgroundnya. Jadi kamu tetap nyalain kameranya ya. Oke, kita lanjut ke bagian berikutnya. Cing 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 cing. Balkis. Oke, silakan Balkis dipresentasikan. Kamu kenalan dulu, lalu dijelasin slide by slide-nya ya. Udah kelihatan belum, Kak? Kelihatan. Sulit banget. Eh, Eh, jangan langsung selesai dong. Dari awal, dari masih. awal. Udah langsung beres aja. Oke, halo pagi guys. Nama aku Hai, Ayunda Aura pagi. Balkis. Biasanya panggil Balkis kan. Ah, hari ini aku mau mempresentasikan profesi IT saya di masa depan nanti. Oke, slide dari slide pertama aku mau jadi dosen. Tapi bisa di bidang cyber. Kenapa? Karena menurut aku dosen di bidang cyber itu sedikit minim ya ketimbang dosen yang memang whole of informatika itu kan. Walaupun cyber sendiri kan masuknya ke informatika biasanya kalau misalnya eh, apa namanya di jurusan apa sih? Di jurusan kuliah gitu kan biasanya. Kalau lihat-lihat dari prodi gitu kan, biasanya dikit dosen cyber ini. Dan seingatku juga kalau di Indo cyber ini yang bener-bener satu kampus salah atau dua gitu, dikit. Makanya aku mau jadinya ngambil cyber security ini dosennya. Nah, alasannya kenapa dosen banget nih? Kenapa nggak berkecimpung di cyber gitu kan, misal di perusahaan gitu kan? Karena aku lebih suka untuk bagi-bagi ilmu ketimbang di keep aja sendirian terus kayak udah gitu loh, aku sendiri yang make gitu kan.
percuma aja. Next, untuk tanggung jawab di dosen sendiri ada harus bisa ngajar, harus bisa jelasin materi dengan jelas. Aduh, kepencet. Ini kenapa gini sih? Panah, panah, panah. Kamu pencet yang panah kanan kiri. Sebelumnya yang kiri berarti. Oh, oke oke. Hmm. Kepencet mulu dari tadi. Tadi batas yang pasti bisa harus bisa ngajar, harus bisa ngejelasin materi biar bisa mudah dipahami. Kalau misalnya enggak, kasihan mahasiswanya belajar sendiri. Itu biasa sih memang, tapi kasihan aja. Yang kedua harus bisa nyusun bahan ajar, bisa eh, nyusun ujian, nyusun tugas. Yang ketiga harus bisa ngebimbing mahasiswanya dalam proyek ataupun tugas. Yang keempat itu bisa ngelakuin penelitian. Ini biasa yang paling sering dilakuin. Kami juga dosen kan, pasti penelitian terus gitu kan. Yang terakhir dan yang paling pasti itu harus terus bisa keep up dengan apa sih? Dengan ilmu-ilmu baru yang ada. Apalagi dalam teknologi itu kan biasanya ilmu baru itu selalu maju gitu kan. Next, untuk keahlian yang harus dimiliki seorang dosen cyber itu mulai dari konsep awal cyber, yang kedua bisa ngajar, ada kemampuan komunikasi komunikasi yang baik, yang keempat, yang keempat, sebentar, eh, apa tadi? Yang keempat tadi bisa melakukan penelitian dan menulis karya ilmiah. Yang kelima, terampil menggunakan teknologi. Yang keenam, berpikir kritis dan memecahkan masalah. Biasa ini yang paling penting sih. Yang kelima, memiliki kemampuan manajemen waktu. Next, eh kesulitan di sepanjang jalan. Yang pertama, biasanya cyber itu bakal terus berkembang. Nah, eh, masalahnya nggak banyak orang yang bisa keep up dengan kemajuan teknologi. Dan aku pun sebenarnya pribadi belum tentu bisa keep up. Makanya itu jadi kesulitan sih biasanya. Yang kedua, ancaman dari teknologi baru itu biasanya sulit memang. Yang ketiga, waktu antara ngajar meneliti dengan ngembangin skill itu biasanya nggak balance. Jadinya susah buat keep up. Next aja deh. Oh, yang terakhir aja deh langsung. Yang terakhir itu biasanya kalau jadi dosen itu minimal S2. Kalau nggak S2, S3. Karena requirement-nya gitu biasanya. Kenapa sih harus Halo? Kenapa Balkis? Kalau lagian campur, kalau campur, Adaud suka. Reja juga pasti suka. Makan berdua bukan kita Kak. nanti. Ini ada keluarga Kak, ganggu banget, malu. Ah, nggak apa-apa, diajak aja tampil. Ayo sini sini. Malu Kak, Ini sumpah. presentasi bareng sama Balkis yuk. Ayo sini Nggak mau. tampilin, tampilin, tampilin. Kasih Aku aja jadi nggak kameranya, fokus. kasih kameranya. Dia mau mau kelihatan kan? Kasih kasih aja, kasih tunjuk, kasih tunjuk. Ayo sini sini. Ah, ada ya. Hai, nih dengerin kakak Balkis mau jelasin ya. Kalian Geser lanjutin kamu. Balkis. Hush, hush. Apa-apa, dia mau muncul, dia mau jadi artis. Ayo, gue Oke, start, gue ini start. slide ke-6. Aku bukan. Gak Ih, apa-apa. nyebelin. Sini sini muncul, sini muncul. Oke, slide ke-6. Aku yakin aku pasti berhasil karena aku punya skill. Yang pertama skill. Yang kedua, aku biasanya suka belajar hal-hal yang baru. Itu yang biasanya pasti bisa sih untuk berhasil. Aku yakin tuh. Next slide. Jangan gitu deh, malu. eh oh ya, untuk selama ini aku udah belajar project-project simple dari Python yang ku tampilin ini yang favorit aku aja tuh. Jadi overall aku kemarin udah belajar server yang back end ya, back end dari sebuah website. Back end dari sebuah website. Terus kemarin untuk database itu udah sering
banget main dari Krut gitu kan. Sekali lagi kalau kamu ganggu, ayo, Nggak apa-apa. Sini sini ayo muncul muncul muncul. nggak fokus banget ini, gangguin mulu. Aduh, Oke. oke, udahlah next aja kita percepat aja biar soalnya ganggu mulu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Maaf banyak banget gangguan Oke, tepuk dari tangan buat keluarga. Balkis ya. Mantap. Kalau misalnya ada Tepuk pertanyaan, tangan tanyain reaction sekarang. reaction. Wih. Nah, sip. Em, nice ya. Tadi maunya jadi dosen tuh. Kenapa tuh kira-kira? Alasan awalnya. Awalnya itu karena mama juga dosen. Itu jadi role model juga sih. Oh, nah, jadi udah ada panutan ya yang di Heeh. bukunya ya. Oke, sip. Iya, Kita masuk ke chat aja yang pertanyaan itu ya. Jadi dari rating 0 sampai 10, 1 sampai 10 semuanya ya. Aspeknya berapa, nilai yang kamu kasih, terus kenapa, sama project favoritnya berarti tadi udah kejawab ya. Tinggal rating sama kenapa aja berarti. iya. Untuk ratingnya overall dari seluruh pelajaran yang udah dipelajarin selama berapa bulan ya? 3 bulan apa lebih ya? Itu aku kasih sekitar 10 deh sebenarnya. Soalnya aku Hmm. ngerasa kalau misalnya semua materi yang diajarin itu asik disampaikannya. Dan Nah, seluruh materi itu juga eh, gampang untuk dipahami. suhu, respect, izin. Oke, kita lanjut ya. Mantap, keren, 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 Balkis. Kita lanjut ke presenter berikutnya. Yeay. Berikutnya, Ernest kedengeran nggak ya? Kedengaran, Kak. Oh, kedengeran apa? Bisa ya berarti ya. Ntar kado tambahinnya berikutnya. Feiza, silakan Feiza. Boleh langsung di share screen ya. Ya, silakan. Virtual backgroundnya nggak usah dipaksain, Ernest kalau nggak bisa. Share screen dulu Feiza ya. Ya, Nah, masih loading. Oke, wih, mantap template yang berbeda. Silakan Feiza. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Feiza Waalaikumsalam. Ismi Putri. Biasanya dipanggil Feiza. Nah, hari ini sebenarnya aku excited banget karena akhirnya graduation, tapi gugup juga karena harus ngepresentasiin ini dulu ya. Nah, eh, aku minta maaf kalau misalnya nanti banyak salah ucap gitu, karena masih belajar juga buat belajar buat ngomong dengan lancar depan banyak orang gitu. Jadi yang pertama ya, aku tuh pengen jadi international lawyer karena tertarik dengan hukum internasional. Karena hukum internasional tuh menariknya, dia tuh nggak cuman berlaku di suatu negara, tapi juga di negara-negara lain. Jadi peraturan itu beda-beda gitu. Itu yang menarik. Nah, kalau yang berfokus ke bidang hak asasi manusia, aduh, nah, karena eh, karena penting banget buat dilindungi, apalagi kalau misalnya menyangkut negara lain gitu kan. Dan ini tuh buat kehidupan orang lain, jadi nggak bisa diremehin gitu aja. Itu yang menarik ya. Terus yang minat untuk berkontribusi di tingkat global, ini seru ya, karena bisa bertemu dengan orang-orang dari negara-negara lain, itu menarik. Kayak yang selanjutnya, tanggung jawab dari profesi ini tuh kita harus siap buat tangani kasus lintas negara karena aturan dari setiap negara itu kan beda-beda. Misal di Indonesia itu peraturannya gini, tapi di negara lain itu beda lagi. Jadi kita harus cari jalan tengahnya gitu yang bagus. Terus ya kayak tadi menyangkut hak dan keadilan manusia itu gak bisa sembarangan dan harus harus cari jalan tengahnya gitu. Nah, terus yang ketiga harus selalu up to date sama isu global.
karena isu global tuh cepet banget kayak berkembang. Misalnya jadi karena kerjasama internasional atau karena konflik gitu ya. Nah, yang keahlian, kira-kira keterampilan apa aja yang harus dimiliki orang yang mau di posisi international lawyer ini? Yang pertama ada kemampuan berpikir kritis. Nah, karena kita harus cari, kalau misalnya nih lagi hmm, masalah, lagi nanganin kasus gitu, itu kita harus berpikir logis dan lihat masalah itu dari berbagai sudut pandang, gitu. Kalau yang kedua, skill komunikasi dan public speaking. Ini masih sulit juga bagi aku karena public speaking itu kan harus ngomong di depan banyak orang ya. Dan kita tuh juga sambil menyampaikan argumen gitu. Jadi harus banyak latihan biar bisa. Terus yang ketiga ada menguasai bahasa asing minimal bahasa Inggris. Yang keempat itu ketertarikan terhadap isu global. Jadi bukan cuma up to date, tapi juga tertarik gitu, biar nggak ngerasa terbebani. Terus yang selanjutnya kesulitan di sepanjang jalan, kalau dari diri sendiri itu sama kayak tadi ningkatin public speaking ya. Karena aku ini termasuk introvert juga, jadi harus banyak pengalaman dulu biar lebih bagus gitu public speakingnya. Terus juga belajar beradaptasi dan membangun Digangguin Ara kepercayaan. terus. Itu tuh, Digangguin Ara juga masih. Diceng-cengin yuk. Eh, itu tuh berarti sudah tweet ya. bagi aku sulit karena eh, ketemu banyak orang baru itu kayak nguras tenaga banget. Jadi setidaknya kalau untuk relasi itu tuh harus banyak pengalaman dulu untuk berkomunikasi. Jadi ya supaya bisa bersosialisasi dengan lebih baik. Kalau tantangan dari luarnya itu persaingannya ketat kan karena banyak orang yang lain yang juga mau ke bidang ini gitu. Jadi kita harus lebih berusaha lebih keras gitu. Terus yang selanjutnya proses pendidikannya tuh panjang dan nggak mudah dan tentunya nggak murah ya. Jadi ya setidaknya harus berusahanya lebih besar gitu effortnya. Terus yang selanjutnya saya pasti berhasil karena aku punya tujuan yang jelas. Jadi setiap langkah yang aku ambil itu punya arah mau kemana gitu. Jadi nggak sembarangan ambil langkah. Terus yang kedua belajar dari kesalahan. Setiap kritik atau masukan orang, aku usahain buat selanjutnya tuh diperbaiki gitu ya, supaya bisa lebih baik. Nah, yang ketiga itu berani keluar dari zona nyaman itu juga berguna banget karena kalau misalnya kita tetap di zona nyaman itu terus, nanti lama-kelamaan nggak bisa berkembang gitu. Nah, kalau yang terakhir ini aku udah nyoba di pengalaman-pengalaman ini. Yang pertama ada Olimpiade Sains Nasional bidang IPS, terus lomba cerdas cermat, terus itu juga berfokusnya ke hak asasi manusia, terus juga pernah lomba debat ya, terus juga pendalaman beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu juga pernah ikut Olimpiade Bahasa Inggris ya, walaupun waktu itu nggak lulus sampai akhir, tapi yang setidaknya ada pengalaman gitu ya. Terus les coding. Nah, les coding ini sebenarnya bertolak belakang banget dengan tujuan aku, tapi nggak bikin nyesal sama sekali karena dari les coding juga aku belajar banyak hal lain gitu ya. Contohnya kayak ketik, terus ketemu dengan orang-orang lain dari berbagai daerah, terus ya pokoknya belajar coding tuh lumayan seru kok, apalagi yang awal-awal gitu ya. Nah, aku rasa cukup sampai di situ aja presentasinya dan kalau ada yang mau beropini, berpendapat, kritik atau pertanyaan, boleh ditanyain. Mantap. Tepuk tangan virtual ya buat Faiza ya. Cing, 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 cing. Di chat udah ada tuh. Reza sudah bertanya tuh. Oh, itu tadi. Masuk ke OSN. Masuk ke OSN berarti Faiza. Eh, tapi nggak lolos sampai akhir sih, cuman ya udahlah kan, tapi setidaknya ilmu yang udah dipelajarin tuh nggak sia-sia gitu, karena masih tetap dipahami sampai sekarang. OSN tuh apa ya? Olimpiade Sains Siswa. nasional. Oh, oke. Sains. OSN Science. Oke, oke, oke. Masuk ke OSN aja udah keren. Mantap.
tadi berarti jadi international lawyer. Kenapa tuh? eh oke, mungkin dari pengalamannya tadi banyak ya. Nah, dari Olimpiade, debat, dan emang kamu berarti di SMA juga jurusan IPS. Belum masuk SMA sih, Kak. Cuman Hah? emang rencananya Kamu masuk masih IPS SMP? karena iya kelas 3. Oh, kamu kita SMA. Terus habis SMP mau kemana? SMP, SMA atau SMK? SMA sih. SMA. Kenapa tuh jadi international lawyer? Alasannya dari mana awalnya? Karena menurut aku, passion aku itu ada di bidang hukum ya. Terus aku juga suka belajar bahasa baru, belajar bahasa Inggris gitu. Jadi menurut aku international lawyer itu berada di tengah-tengah gitu. Jadi pengennya ambil di situ aja. Coba belajar bahasa baru, oke. Terus, apa lagi ya? Ada pertanyaan lagi nggak? Yang lain nggak ya? Clear ya? Oke, kalau gitu kita masuk ke yang rating aja ya. Berarti dari keseluruhan ratingnya ya dari 1 sampai 10, terus kenapa dan project favoritnya apa ya? Sama kenapa? Hmm, rating 1 sampai 10 kayaknya 9 ya. Terus project favorit itu kayaknya yang portofolio kemarin. Karena menurut aku nggak apa-apa keren aja gitu. Oh, keren aja, mantap. Hmm. Oke, sip, nice, nice banget. Tadi berarti kelas 3 SMP ya, ampun, kado dulu 3 SMP kayaknya. Ah, udahlah, keren. Pokoknya bisa keren. Kayak Kadot masih main untuk nangkep ikan ya. Masih nangkep ikan. Ya. Iya, masih mancing sih. Good job, well done. Kita lanjut ya ke presentasi presenter berikutnya. Kita putar jing 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 jing. Kira udah SMA tadi banyak banget yang udah dilakuin. Reja, oke kita lihat suhu kita semua ya, yang setiap pelajaran no errors. Sih, Bentar, bentar. yang kita lihat setiap setiap ditanya ada error, tidak ada kak. Es, Tidak ada error. ketik satu udah selesai. 5 menit kemudian Reja pertama satu. Oke, kelihatan. Izin ya Kelihatan. Wih, teman-teman lokal host. Izin oh, lokal paling host. beda ini. Ini beda banget suhu kita semua ini. Oke, coba Reja, silakan. Oke, kenalin aku Reza. Oke, udah sih gitu doang ya. Ya udah cita-citaku jadi software engineer. Asik. Nah, lanjutlah. Apa sih habis itu ya? Oh iya, kenapa kok mau jadi software engineer? Soalnya aku suka problem solving sama bikin sistem, bangun sistem. Oke. Kesulitannya apa? Perkembangan teknologi yang cepat, keamanan sistem, debugging kompleks, sama manajemen waktu. Kenapa saya akan berhasil? Saya udah belajar dari SMA. Tipe sih harusnya udah dari SMP. Project pribadi, belajar yang konsisten, sama udah ada minat di web dev. Nah, stacknya, aduh maaf dikit dong. Baru React, Next, Laravel, Node, MySQL, Merendah sama untuk meroket ya konsepnya ya. gitu, gitu. Merendah untuk meroket banget ya. Tanggung Bener-bener jawabnya itu kalau ngapain Giana aja. ada di sebelah kamu, kamu dicubit sama Giana. Lanjut, lanjut, lanjut. Tanggung jawabnya nanti ada di front end, back end, database, sama DevOps. Iya, bener-bener Nah, deh. Si Reja ini udah kayak dia udah project apa yang udah aku lakuin? Dikit doang ya teman-teman, 6 doang. stop ngomong dikit ya. Itu kata Giana tuh dalam hatinya stop ngomong dikit. Ntar dia chat. Gak ada kok, sepi aman. Tuh, Dikit. dikit cina. Bener. Yang pertama ada School Management System. Pakai Laravel, MySQL, Bootstrap, Portfolio, pakai React, Next, sama CSS. IoT, PHP sama ESP 32. Terus ada web edukasi buat perang Islam. Cuma statis, jadi ya HTML, CSS. Sama apa?
web pokoknya buat ini, buat manfaatin limbah plastik sama bikin buat auto reply di WA pakai Node.js sama webhook sama MySQL juga. Sekian dari saya. Apakah ada pertanyaan teman-teman? Itu semuanya 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 ditampilin dong. Itu kan ada apa tuh? Identity, text, tag, engineering. Itu kemana arahnya? Apa? Di navbar itu tuh. Oh itu kayak nggak tahu sih nafbarnya Navbar itu benar arahnya apa. kemana? Coba tampilin. Home ini. Lah hilang lagi. Oh, Identity itu cuma sini. ngasih ke section-sectionnya Ah, ya. Oh, cuma oke, oke. sectionnya aja. Oke, kirain udah ada page-nya. Mantap. Ini Belum. kayaknya Baru Giana mau selesai bertanya tadi nih. soalnya. Ini Giana mau bertanya banget nih. Ayo Giana pertanyaan apa Giana? Ada Silakan pertanyaan ditanyakan apa? teman-teman. Dinyalain mikrofonnya. Mau mau ngasih roasting buat Reja juga boleh ya. Hmm. Tuh Mbak Puri, tuh ada tuh pertanyaan tuh Mana 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 mana. Bapak gimana rasanya tuh? di waifu kan. Ini ini Purina tuh siapa konteks konteks siapa tahu di sini Yang juga ada ini. yang suka anime ya. Ini. Coba konteks konteks. Siapa ini Purina? Konteks. Purina itu siapa? Ah, ya tahu sendiri lah ya karakter Genshin ya Enggak tahu, nggak tahu. teman-teman. Ada yang bukan Karakter nggak suka Genshin ya anime. teman-teman. Kasih tahu dari awal. Kita nggak ada yang tahu. Ya Siapa intinya cuma Purina itu karakter Genshin ya tetangga kamu kah? teman-teman. Teman Nggak sekolah karakter kamu Genshin, kah? karakter Genshin. Atau siapa itu Karakter waifu tuh apa Genshin. waifu? Iya, itulah aduh nanti search sendiri ya teman-teman, manfaatkan browser kalian semua. Oh, nggak mau searching, nggak mau Enggak. searching. Dijelasin, Ya mau udah aku dijelasin. searchin. Bener-bener di searching. Apa itu Purina? Aduh nggak kelut. Nah ini ya teman-teman. Aduh, fandom kebanyakan iklan. Nah, hydro karakter di Genshin Impact. Oke, sudah terjawab teman-teman. Oh, itu Purina. Ya yang ini Oh, nih. ini mau jadi istri kamu. Udah. Oh, udah jadi istri kamu. Keren Maaf, banget, keren banget. Gak expect banget. Ini, kelamaan. ini kamu tuh kelas berapa sih, Reja? Kelas 11 2 Kelas SMA. kalian tuh ini nggak ada mainnya kah? Kalian kok udah banyak banget yang udah dilakuinnya keren. Terus Dikit doang. apalagi ya? Aduh, udah Oh ini, bingung nih nanyanya. kalau Kenapa web penasaran dev lihat. deh? Coba awal mulanya. Kenapa web Soalnya dev? nggak tahu kedengarannya keren gitu. Terus Awal dicoba. mulanya coba. Awal mula kamu menentukan, aku pengen belajar website. Kenapa? Duh, Dari itu awal kayak banget. Waktu kamu baru HTML pertama. awalnya Nampilin itu kasarnya. sebenarnya mau game. Tapi kayak, nggak susah nyari namanya gitu. Terus nyoba website kan gitu. Habis lihat Pak Sandika kali kayak biasa. Kulihat gampang banget gitu ya udahlah, aku dalamin. Kadang, kadang tahu banget lagi Sandi Kagalis siapa. Oke. Terus, eh apalagi? Itu Ini berarti gimana tuh, coba? Ini kan teman-teman yang lain mungkin agak kesal ya waktu kamu bilang dikit ya. Terus hmm, cara kamu dikit belajarnya gimana tuh? Bisa sebanyak itu, sedikit itu bisa sedikit itu kok sedikit banget gitu. sedikit banget Kok soalnya bisa cuma segitu kebanyakan doang gitu. ya Gimana cara belajarnya kamu? ya dari web ini ya apa dari Witri School teman-teman. Aduh, ntar. Gimana tuh? Coba contohin. Witri School. Belajarnya dari sini ya teman-teman. Ada HTML, CSS, JavaScript. Nah, dibaca-baca, dipraktekin, terus nanti kalau framework langsung ke websitenya. Nah, terus kalau di websitenya kan udah ada dokumentasinya nih, dibaca lagi gitu. Jadi jangan malas-malas membaca ya teman-teman. Siap, siap, siap. Siap Pak Siap, Reja, siap Pak Reja. siap. Giana rajin membaca nggak? Apa malas membaca? Ayo. Kalau kalau yang malas membaca, gimana jadinya Reja? Ya, ya udah sih, sering-sering ini aja, sering-sering sadar diri ya teman-teman. Kalau mau web dev tapi nggak mau baca dokumentasi ya jadi apa nanti digantiin AI. Dikit doang ya teman-teman, santai kok.
Coba cuma dikit. 500. Nggak expect banget bener-bener. Oke. 500 terus nanti ada lagi di Astagfirullah. sini filenya Tuh, mereka istighfar 300. sih Giana. Maaf teman-teman kalau udah rajin emang Oke. kayak gini. Apa mau Mana lihat pertanyaan JS berikutnya teman-teman? gimana? Apa? Kalau mau lihat JS-nya ya dikit doang teman-teman, santai kok. Ini kayaknya kita harus menghapus ingatannya si Reja deh. Kita ambil kata dikit itu deh. Gimana? Giana setuju nggak? Aduh ngeframe. Ah, gas tuh. Kita mau ngambil kata dikit di dalam otak kamu tuh, Reja. Biar nggak dipakai terus itu kata. Ini apa Dikit ini? doang ini. Jelasin ini gimana? Kita nggak tahu, kamu cuma mindah-mindahin tab Ini doang itu apa? ya Kita cuma ngelihat itu teks. intinya intinya ini ya teman-teman. Cuma kode dikit biasa doang. Kode dari Dikit lagi. sandbox Ayo, kalau nggak tahu. siapa yang bisa ngasih tahu Reja udah ngomong dikit berapa kali? 13 sudah aku hitung dari tadi. Kalau yang mau nyari apa? Kalau yang mau kodenya nanti bisa nyari sandbox ya teman-teman. Sandbox Bootstrap gitu. Nanti muncul. Jadi sebenarnya ini website ya, kenapa kok aku bilang dikit? Soalnya dia emang kebanyakan udah dari ini, udah dari sandbox, bawaan dari sandbox. Nah, berarti sama Reja digabung-gabungin gitu. Ya, cuma gabung-gabungin dikit. Hmm, 14 itu kan? dikit yang ke-14. Dikit lah. Emang kayak setiap kalimat tuh harus ada kata dikit ya. Itu emang udah Ya, defaultnya. Oke. Oke, ada pertanyaan. Karena jadi gemes kalau orang lain ada ngomong kata dikit deh. Oke, coba merondah meroketnya. Ada pertanyaan dulu nggak ke Reja sebelum Kak Daud yang nanya? ya tanyain Nah, ini teman-teman. suhunya nih. Jadi kayaknya nanti kalian tiba-tiba ketemu Reja lagi, Reja udah jadi ini, jadi batu. Enggak. Oh Jadi enggak. jadi web developer ya maksudnya. Tidur berapa kali seminggu Kak Reja? Tuh, ditanya sama Terakhir, Feiza tuh. terakhir kapan ya terakhir? Ya? Bener-bener ya si Reja ini kalau Jumat, dikasih Jumat terakhir oke. 5 lah, 5 kali, 5 kali. kapan-kapan. Ada lagi nggak pertanyaan yang lain? Pertanyaan serius, pertanyaan serius. Ini Pertanyaan serius gak ada yang teman-teman. penasaran ini sama project-projectnya Reza tuh. Ayo, Jangan, mumpung Reza masih share screen. jangan guys, males buka VS Code. Gimana rasanya jadi Kipli itu? Gimana Gimana rasanya jadi rasanya jadi Kipli? Eh, Sejauh ini masih seru ya. Belum ketemu zombie soalnya. Oh, Kipli Plan versus. Bisa ngeluarin pinya. Oke, Belum udah cukup bisa. ya. Udah Langsung cukup. langsung tiga Udah, pertanyaan nggak yang ada tadi aja pertanyaan lah. ya. Ini berarti rating 1 sampai 10. Terus kenapa 7. Reza? 7, aku rating 7. 7, kenapa? Kebanyakan nganggur akunya. Kamu ini emang tipe-tipe yang kayak ditanya udah langsung ya, semenit langsung udah beres. Soalnya kenapa ya? Kalau disuruh ngetik kodenya biasanya kayak kurang panjang sih jujur. Jadi bentar doang terus nanti udah ngetik satu ketinggal nge-scroll gitu. Feiza kalau ada di sebelah kamu dicubit juga tuh. Jadi kamu dicubit dari kiri dan kanan ya. Kirinya Giana, Feizanya kanan. Nanti cubit tangannya dua-duanya. Oke, Kalau itu kurang kalau panjang itu berdasarkan katanya Feiza tuh. Cubit nggak sih? Kalau aku nggak nyubit sih paling pakai ini nih. Nih, pakai Ah ini. tuh pakai payung. Oh di mulutnya ya, disumpel ya. Itu kemoceng ya. Ini kayak pulu-pulu. bentar klarifikasi dulu klarifikasi. Kalau soal pengalaman sih 7 soalnya banyak nganggur. Tapi kalau materi kayaknya 10 sih, gampang dipahamin soalnya. Mantap. Oke, keren, keren habis. Keren Ini gak habis Reza. ditanyain project favoritnya ini. Project favoritnya berarti yang mana? Yang dari Algonova ya? Itu kayaknya semuanya Iya, kamu belajar sendiri tuh. Kira-kira keren banget. Jadi yang dari Algonova kebanyakan deh. buat lomba semua sih kebanyakan. Mantap. Lomba apa tuh? Kenapa nggak ditampilin di sini? Kalau menang. Males, soalnya ini
Belum kepikiran nambahin ya, soalnya tadi selesainya 5 menit sebelum kelasnya mulai. Kita kita cabut jiwanya Reja yuk. Sombong terus ya emang anaknya ya. Udah, Maaf. udah. Emang dia merendah banget buat meroket. Udah cukup keren keren habis satu kata dari Kak Daud udah emang kamu keren banget lah izin izin keren banget. Izin teman-teman, izin. Udah, udah mantap the best. Lanjut Izin. kita nggak expect banget. Lanjut presenter berikutnya. Jing 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 jing. Daryl udah tuh kan. Daryl insecure gara-gara Reja. Dah, ayo silakan Reja. Daryl, ini semua Oke, insecure nih. sebentar. Ini gimana caranya? Diklik tombol share ya Daryl. Ini Diklik ke habis tombol Reja share, keren. habis itu Ini semua screen orang kan? kayak udah aduh. Ini Reja aja yang Eh, presentasi. Oke, sebentar tampilkan. Kelihatan nggak, Coach? Kelihatan, kelihatan Daryl, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Ya, perkenalkan nama saya, nama lengkap saya itu Raden Dede Wiratama. Dan hari ini saya akan mempresentasikan tentang eh, pemilihan karir saya di bidang IT atau programan. Jadi menjadi saya pertama ingin jadi game developer karena sejak kecil saya sangat suka bermain game maupun itu game konsol, mobile atau PC. Saat kelas 5 SD saya diperkenalkan dengan bahasa pemrograman Scratch sebagai materi saat itu. Project untuk materi Scratch adalah untuk membuat game dan saya membuat game space shooter. Game space shooter tersebut kemudian menjadi inspirasi saya untuk kompetisi game menggunakan Python yang membuat saya mendapatkan juara satu di kompetisi tersebut. Wih, Kebetulan mantap. kompetisi ini diselenggarain oleh Algoritmik juga. Kemudian kelas 8 SMP saya mengikuti kompetisi membuat game lagi. Sekarang yang Scratch dan ini diadakan oleh Pesona Edu. Tapi sayangnya saya hanya mendapatkan juara harapan satu. Saat ini saya sedang mengikuti kompetisi fiksi bidang game developing bersama teman saya yang terinspirasi dari game saya yang sebelumnya. Ini keterampilan yang saya miliki, saya dapat main piano, saya dapat menyerap materi dengan cepat, saya sangat kreatif, saya bisa silat, saya bisa coding. Ini all in package ini. Keren oke lanjut. Oke, tanggung jawab yang saya miliki itu dalam di dalam menjadi game developer adalah membuat dan memprogram game, menulis kode agar karakter, gerakan dan sistem game berjalan dengan baik menggunakan game engine seperti Unity atau Epic Games. Kemudian mendesain gameplay, menentukan cara bermain game, aturan, level dan tantangan agar game seru dan seimbang, memperbaiki bug dan error, mencari dan memperbaiki kesalahan agar game tidak crash dan berjalan dengan lancar. Kemudian bekerja sama dengan tim dan menambahkan fitur baru, memperbaiki masalah dan meningkatkan kualitas game setelah dirilis. Kemudian ini ada project lain yang berkaitan dengan pemrograman. Ini saat kelas 9 saya dan beberapa teman saya ditugaskan oleh guru untuk membuat karya STEM sebagai syarat kelulusan SMP. Saya dan teman saya memutuskan untuk membuat atap otomatis menggunakan Arduino. Ini dokumentasinya. Maaf ini laptop saya dulunya lemot. Keren banget. Itu apa maksudnya? Jadi Nanti ini aja, kok nanti aja. jadi oke. Kemudian ini ada project lain yang tidak berkaitan dengan pemrograman. Jadi saat kelas 10, saya dan beberapa teman saya ditugaskan oleh guru untuk membuat karya STEM menggunakan ekoenzim sebagai syarat pengambilan nilai kimia. Saya dan teman saya memutuskan untuk membuat hand sanitizer dari ekoenzim. Dokumentasinya. Eh, ini ada prestasi di bidang lain. Pertama ada finalis EMC tingkat nasional. Ini Olimpiade Matematika. Kemudian ini ada top performer keempat tingkat kota di Olimpiade yang sama, Olimpiade EMC. Kota Depok ya. Ini ada karir path kedua. Saya pengen jadi cyber security karena
Pertama, saya ingin melindungi data dan sistem dari hacker. Cybersecurity ini penting untuk menjaga data penting seperti akun, password, informasi pribadi, dan data perusahaan agar tidak dicuri, dirusak, atau disalahgunakan oleh peretas. Kemudian, alasan kedua itu adalah peluang kerja dan gaji tinggi. Jadi profesi cybersecurity ini sangat dibutuhkan karena banyak perusahaan menggunakan teknologi digital. Akibatnya peluang kerja besar dan biasanya memiliki gaji yang tinggi dibanding banyak bidang yang lain. Eh, Tanggung jawab cybersecurity ini menjaga komputer, server, dan jaringan agar tidak diretas atau disusupi oleh hacker, melindungi data pribadi, akun, dan informasi penting agar tidak dicuri atau bocor, mendeteksi dan mencegah serangan cyber, memantau sistem untuk menemukan aktivitas mencurigakan dan menghentikan serangan sebelum terjadi kerusakan, memperbaiki celah keamanan, mencari kelemahan pada sistem, lalu memperbaikinya agar tidak dimanfaatkan hacker. Kemudian yang terakhir menggunakan software keamanan seperti firewall, antivirus, dan sistem proteksi yang dikembangkan oleh perusahaan seperti Cisco, Cisco atau Microsoft. Nah, terima kasih. Keren. Tepuk tangan buat Daryl. Keren banget, keren habis. Gila. Nah, ini adalah contoh yang keren tanpa merendah, tapi sudah diroket. Ini berbanding terbalik dengan Reja, ya. Reja tuh dia harus merendah dulu baru dia bisa diroket. Keren banget. Oke, itu Reja mau nanya apa Reja? Halo, Oke, mau halo. nanya. Ya, Tadi itu ada ditulisin pakai Unity ya. ya, Unity Unity tapi sama. belum belajar banget sih. Nah, apa alasannya milih Unity daripada Godot sama yang lain? Jadi kalau Unity itu lebih lebih canggih sama lebih apa ya? eh Lebih banyak kepake kalau di eh, perusahaan-perusahaan game developing game developing di Indonesia atau di negeri lain kalau sepembacaan saya ya. Dan Selesai sih pertanyaannya. Oke, tadi ada Kenapa? cyber security. Oh, Pertanyaannya kapan mau ganti Linux? waduh, nggak tahu, nggak ngerti masangnya. Oke, udah lah itu aja pertanyaannya. Udah itu aja pertanyaannya. Sebelum Oke. digebukin teman-teman ya. Aduh, Ini keren banget. Ya ampun, ini all in package ya. Mulai dari piano sampai silat pun dia tampilin. Keren banget. Bangga, bangga, Garut, bangga banget. Kayak anak-anak zaman sekarang tuh waktunya banyak ya ternyata ya. Oke, ada lagi nggak pertanyaan ke Daryl? Iya, ini mau prestasi segudang banget. Daryl berarti kelas berapa, Daryl? kelas 10 Kak. Kamu di SMA mana tuh? Avicenna, Avicenna Jagakarsa. Avicenna Jagakarsa. Oh, oke. Oh, oke. Itu yang di mana ya? Di Jabodetabek juga apa eh spesifik di Depok? Kayaknya di Jabodetabek atau di mana ya? Sing lupa, Lupa. kurang Oke. tahu juga. Oke. Mantap. Ada pertanyaan lagi nggak ke Daryl? Coba yang lain mau bertanya. Ya, real penuh King. Kalau nanya aneh-aneh kok gebuk nih. Sigi. Oke, udah ya. Kita masuk ke yang pertanyaan dari Kak aja. Berarti ratingnya dari 0, dari 1 sampai 10 keseluruhan ya. Eh, Keseluruhan, kenapa juga ya ratingnya segitu? keseluruhan kursus ini 10 sih saya suka. 10 saya suka. Kayak enak penjelasannya sama project itu seru dan mudah dipahami juga. Mantap. Oke, sip. Terus tadi pertanyaannya yang di cyber security sama game ya. Kenapa tuh? Tiba-tiba em, ada dua opsi. Jadi Kamu nggak kalau yakin kah sama gamenya? eh sebenarnya yakin tuh yakin ya, tapi ya melihat perkembangan zaman aja karena AI ini lama kelamaan makin berkembang makin ngeselin juga. Kalau untuk game developing saat ini karena bikin kode tuh pakai AI gampang kata orang-orang.
Nah, jadi ya untuk jaga-jaga aja saya juga milih cyber security. Oke, berarti menurut kamu cyber security nggak bisa diganti sama AI Nggak nanti? bisa mungkin. Nggak bisa, kenapa tuh? Karena cyber security ini kompleks ya. Udah sih menurut Contoh, saya itu aja. Contohnya kayak sama oh ya sama sih perusahaan itu nggak mungkin ngambil risk atau chance untuk menggunakan AI untuk bikin security-nya karena mereka butuh konsultasi dari manusia juga. make sense, acceptable. Keren, oke. Mantap Daryl, keren banget. Ini seperti semua paketnya udah satu paketnya udah lengkap ini. Ya udah tinggal dikirim. Mau mana? Ke Zimbabwe boleh. Oke Bisa. lanjut ya. Jangan dong. Di Indonesia bagus. Terima Dari kasih Kak. ya. Keren. Oke. Ya kok langsung mati? Jangan dong. Nyalain lagi. Jangan malu gitu Daryl. Langsung diketawain sama Giana tuh. Nggak usah salting-salting di sini. Oh nggak usah. Nggak usah Bener-bener. malu-malu. Ingat Tuh, lah, kalau kayak cowok biasanya malu-maluin. Reja kalau dipuji dia nggak salting. Dia langsung gini. Saya. Kamu yang saya puji. Oke kita lanjut ya. Kita putar berikutnya. Jeng 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 jeng. Ernest. Oke, Ernest silakan boleh di share screen. Ini diam-diam menghanyutkan nih ternyata ya. Daryl ini. Ya, share screen Ernest. Bisa nggak? Kalau kameranya ngebikin nge-lag, nggak apa-apa dimatiin dulu Ernest. Real, Giana izin kayak patung banget. Bener-bener. Kenapa sih saya berhenti nggak pegang tongkat itu? Reja udah nggak ngomong ya. Oh, kamu menjaga Reja. Jangan main-main tuh, kata Giana. Silakan dinyalain dulu mikrofonnya ya, Ernest. Diklik yang slideshow-nya yang di kanan bawah. Dan yang ini ya. Aku nggak expect dia beneran pakai. Iya bener. Bener banget. Kadang nggak tahu dia awal mulanya beli untuk apa gitu loh. Oh, kecuali ada Halloween party ya. Apa buat apa? Taraweh. Nggak expect sih gimana kalau buat. Oke. Silakan Ernest. Ya, perkenalkan semua, nama saya Samuel Ernest dan saya akan mempresentasikan profesi IT saya. Saya ingin menjadi seorang game developer. Alasannya, karena saya sangat menyukai video dan bermain yang kagum melihat bagaimana Saya, sebuah ide bisa berubah menjadi dunia yang seru dan penuh petualangan. Karena itu, saya berminat ingin menjadi seorang game developer. Tanggung jawab. Seorang game developer memiliki beberapa tanggung jawab penting dalam proses pembuatan game, yaitu yang pertama, membuat dan menulis kode program. Yang kedua, merancang dan mengembangkan gameplay. Dan yang ketiga, memperbaiki bug atau error. Dan yang keempat, mengoptimalkan performa game. Dan terakhir, melakukan testing. Keterampilan yang harus dimiliki seseorang yang melamar sebagai posisi game developer yaitu pemrograman. Menguasai bahasa pemrograman seperti C++, Python, atau JavaScript. Dan yang kedua, memiliki logika dan problem solving, yaitu mampu menyelesaikan masalah teknis dan bug dalam game. Dan yang ketiga, kreativitas, untuk membuat sebuah memiliki ide yang menarik dan unik. Dan yang terakhir, pemahaman algoritma dan struktur data, yaitu agar game berjalan efisien dan tidak lambat. Kesulitan yang mungkin ditemui saat ingin menjadi seorang game developer yaitu yang pertama, belajar pemrograman itu tidak mudah karena memahami bahasa pemrograman membutuhkan waktu dan latihan. Di awal banyak error atau bug yang bisa membuat
frustrasi. Dan yang kedua, proses debugging yang melelahkan, yaitu mencari kesalahan dalam kode bisa sangat rumit dan memakan waktu yang lama. Dan terakhir, persaingan yang ketat. Banyak orang juga ingin menjadi game developer, jadi perlu skill dan portofolio yang kuat agar bisa bersaing. Saya pasti akan berhasil karena saya memiliki semangat belajar yang tinggi dan tidak mudah menyerah. Setiap kesulitan yang saya hadapi akan menjadi pelajaran untuk menjadi lebih baik. Saya juga mau terus berlatih, mencoba hal baru, dan bekerja sama dalam tim dengan usaha yang konsisten, doa, dan keyakinan pada diri sendiri. Saya percaya impian menjadi game developer dapat tercapai. Dan ini merupakan salah satu contoh karya saya selama belajar di Algonova. Sekian, terima kasih. Mantap. Tepuk tangan buat Ernest ya. Keren. Oke. Berarti pengen jadi game developer ya Ernest ya. Kenapa Ernest? Awal mulanya kenapa Ernest? Awal mulai itu saat saya bermain game, berpikir untuk membuat game saya sendiri. Eh, Ernest lebih ke deket apa? Ngomongnya lebih dekat ke speakernya ya, mikrofonnya ya. Oh iya kak, Nah, ya. Kenapa Ernest awal mulanya ke game? awal mulanya karena saya berpikir untuk membuat game saya sendiri. Ingin buat game saya sendiri. Emang kenapa tuh? Game yang kayak gimana yang Ernest maksud di awal? Mungkin game tentang MMORPG kak, game berpetualang. Oh, oke. Terus kenapa menurut kamu game ini cocok ya? Game developer ini cocok buat Ernest? Di mute Ernest, dinyalain lagi mikrofonnya. Itu karena ya memang minat saya dari awal kak. Minat Ernest dari awal. Oke, sip, 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 very well ya, Ernest ya dari presentasinya well presented. Ratingnya Ernest boleh dikasih berarti dari 1 sampai 10. Berapa ratingnya keseluruhan sama kenapa? Dan ya itu ya. Kalau rating saya kasih 10 per 10 kak, karena Nah, selama saya belajar di sini tuh seru, menyenangkan, dan penjelasannya mudah dipahami. penjelasan dulu dipahami. Terus project favoritnya berarti apa tuh Ernest? Yang Panda 3D kak. Yang Panda 3D. Oke. Karena tadi ya Ernest pengen jadi game developer ya. Sip. Oke, well done. Very well ya Ernest ya. Kita masuk ke presenter berikutnya. Eh, si Faizi udah kan? Belum pada tahu tadi. Udah semua kan? Ada yang masih belum nggak? Ya udah. Berarti kita tinggal putar ya. Cing, 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 cing. Ini yang paling terakhir ini harus jadi bintang ya. Paling terakhir harus meledak, boom, boom, duar, viral. Oke, silakan Giana. Boleh di share screen ya. Jangan berenung lagi habis presentasi. Habis presentasi Giana Habis presentasi matiin. makin merenung deh. Ini harus meledak, boom, boom ya. Tuh, Reja udah siap menebar pesona tuh. Enggak, aku udah siap Asik. nanyain ini. Oh ya, ditanya Reja, ayo loh. Udah banyak Aduh, itu Mas Bro. pertanyaannya udah dalam satu lembar Nek-nek. HVS. Eh, Oke. Ya, silakan Giana. wallpaperku? Kelihatan nggak? Giana Iwak. Lah, Kelihatan. wallpaperku? Ya, silakan Giana. Ngomong Giana jangan pakai bahasa intuisi. Gak kedengeran itu Reja doang yang bisa memahami itu. Ayo Blub, blub, dijelasin. blub. Kenalan dulu, habis itu baru dijelasin per slide-nya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Giana Ihsani sebenarnya, tapi kalau disingkat Giana I, jadi bisa jadi Giana Iwak. Nah, gitulah. Kak Daud bener-bener tepuk tangan kalau kamu pernah menang stand up comedy. Coba. Nah,
Untuk sekarang cita saya jadi web developer karena ya saya udah eh, coba yang lain juga, tapi eh, minatnya sampai sekarang masih di web developer. Kemudian untuk tanggung jawab menjadi web developer itu menulis kode untuk bangun web dari awal, mengelola basis data, dan mengimplementasikan seperti menu navigasi, kotak pencarian, dan formulir interaktif. Kalau salah maaf karena ini cenah nageminanya. Nah, terus keahlian yang diperlukan untuk menjadi web developer itu perlu mahir coding jelas lah ya. Eh, Memahami framework seperti Node.js dapat membuat desain yang responsif serta mampu melakukan debugging dan memecahkan masalah dengan baik. Untuk kesulitan yang mungkin ditemukan di sepanjang jalan itu mencari dan memperbaiki ini bug ya. Terus menyesuaikan tampilan agar responsif di berbagai perangkat. Yang susah itu kalau misal eh, webnya dibikin di komputer tapi di perangkat lain kayak HP kan jadi beda tampilannya. Terus juga memahami dan menggunakan berbagai framework juga ya ribet. Kemudian saya pasti akan berhasil karena saya sudah belajar di Algonova lain seperti Nih, ekskul sekolah yang dapat menunjang kemampuan pemrograman saya. Kemudian untuk yang pernah saya buat di luar Algonova, pertama saya ada coba-coba gabungin HTML sama JavaScript. Kemudian ini proyek pertama saya yang pakai Markui atau apalah itu. Kalau yang dari Algonova, menurut saya yang ini portofolio project. Ya udah gitu aja. Terima kasih. Ada yang mau bertanya ke Kiana? Kirain kamu pernah menang stand up comedy bener-bener. Ayo, siapa yang mau bertanya? Oh, Ayo, habisin Reja. itu tadi lihat yang kodenya. Lihat kode yang tadi itu. Boleh tanya codingan ya. Coba minta ke Iya, Kiana jelasin bagian yes. codingan. Lihat kodenya dulu, lihat Apa kodenya. nih? Apa nih? Kok dengan mana? Yang tadi di slide. Bentar. Nah, Ini sih paling dari ken Notepad. iya kenapa di Notepad? Karena ini dia jawabannya nih. Malas nanya aku Itu langsung. kalau kadang yang nanya. Malas nanya aku. Malah saya kebuk nih. Capek banget. Sumpah, kenapa? Capek banget, gak ngerti deh. Adalah pokoknya apa Iya. tuh? Bener-bener. Iya lagi pas Sumpah. banget ya itu untuk jawaban Reja ya. Oke. Ada lagi nggak Reja? Gak expect banget Giana bener-bener. Udah lah, males nanya aku. Oh, katanya mau jadi web dev. Kenapa kalau kena internal server error langsung merenung? Merenung itu memikirkan bagaimana cara menyelesaikannya ya. Begitulah. Merenungnya seminggu lebih ya? Enggak. 2 minggu. Udah lah, gak jadi nanya. Oke, terima kasih. Capek banget. Capek banget. Aduh, capek banget deh. Nggak ngerti lagi deh. Apa ini di chat? Ada yang bertanya di chat nggak? Berisik banget nih. Reja udah gatel mau nanya. Oke. Udah. Giana mau nanya ke diri kamu sendiri nggak? Pertanyaan untuk diri saya sendiri ya. Ah, Saya itu anak ikan apa anak konda ya? ah, oke. Ya daripada orang lain yang bertanya kan. Ayo Reja kayaknya butuh dijawab deh. Gimana Reja?
Apa Kayaknya jawaban dari jawab apa pertanyaan kalau Giana? enggak saya gebuk nih. Tuh, Apa? apa pertanyaannya ulang lagi? Saya itu anak ikan apa anaconda? Nggak ada pertanyaan yang lebih aneh dari ini. Kita ada Jawabannya harus berlapan masuk di sini akal nggak ya. ada pertanyaan yang lebih aneh. Nih ku tebak ekspresinya Reza kayak begini nih. Aduh. Aduh capek banget ya udah. Oke tepuk tangan buat Giana. Keren. Giving applause, reactions ya. Mantap. Oke, sip. Berarti Giana dari rating 1 sampai 10. Keseluruhan kursusnya bagaimana? Terus kenapa? Untuk keseluruhan kursusnya udah bagus, jadi saya kasih 9,9/10 karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Udah self answer ya. Amin. Amin. Tadi baru Kak Daud mau tanya 0,1-nya kemana nih? Ini hilang apa dimakan Reja? Oke, kita Kayaknya tuh lanjut ya. gerejanya tuh kenapa tuh? Kenapa? Gua lagi kata. Lagi diem gitu. Oke, sip. Udah beres semuanya ya. Keren, mantap, mantap abis. Tadi web developernya belum ditanyain ya. Kenapa? Berarti Giana, apa awal mulanya kamu pengen jadi web developer? Kenapa tuh? Apa Eh, ngelihat Reja? Reja ini ternyata gampang ya, dikit doang ternyata jadi web developer ya. Aku mau yang dikit-dikit atau gimana? Dikit doang. Dikit. Nah, jadi saya udah coba yang lain juga kayak coba bikin game, coba ya itulah. Nah, jadi ya eh, lebih minatnya di web developer aja. Gitulah pokoknya. Adalah pokoknya ya. Ya adalah, mau jadi apapun adalah pokoknya gitu ya. Nggak males nanya kakak. Emang bener kagak usah. Emang Giana doang kayaknya yang harus nanya diri dia sendiri. Oke, mantap. Sip, udah beres semuanya ya. Keren banget. Di kelas ini keren-keren semua ya. Semuanya keren, semuanya punya keunikan masing-masing. Please bukan jadi ajang, oh aku pengen jadi dia, aku pengen jadi kayak dia, aku pengen jadi kayak dia. Jadi diri sendiri udah keren ya. Tadi udah Kak Daud lihat ternyata emang udah matang juga. Kalian alasannya pengen jadi apa dan semuanya udah berusaha di jalannya masing-masing. So, betul apa yang udah kalian bilang ya keren banget Kak Daud nggak expect nilainya 10 semua. Apa karena tadi awalnya 10 jadi semuanya ikut 10. Gak expect ya. Dan semoga apa yang udah dipelajari bermanfaat semuanya dan bisa digunakan ya. Mungkin ada yang tadi berarti yang satu-satunya gak di IT tadi Faiza ya. Jadi semoga bermanfaat juga untuk codingannya karena pelajaran coding ya nggak harus kalian belajar HTML terus dipakai buat ke lainnya enggak ya. Itu kan belajar cara mikir kalian biar terorganisir. Jadi kalau mau ngapa-ngapain itu bertahap. Gak bisa kayak langsung tiba-tiba mau langsung dari A langsung Z. Ya semuanya itu adalah langkah-langkahnya gitu ya. Dan kalian udah rasain sendiri kalau misalnya ada yang dilewatin pasti internal server error ya. Itu pasti ada yang error kalau misalnya ada yang dilewatin. Jadi eh, sabar ya buat ngerjainnya satu persatu gitu. Oke, so kalian udah lebih hebat dari sebelumnya. Keren abis. Tadi udah Kak Daud lihat. Em, Kayaknya ini the best class yang next level Kak Daud handle ya. Semuanya punya keunikan masing-masing dan yang miripnya dikit-dikit doang. Tadi Kak Daud lihat beda-beda semua. Dan Kak Daud mau coba tunjukin. Jadi di kelas Algonova itu ada yang namanya next level. Tadi kan Kak Daud bilang makanya ini adalah next level program. Ada beberapa yang mention, Kak, aku pengen jadi web developer. Nah, di kelas Algonova itu ada yang namanya front end. Front end ini kalian akan pelajari untuk menampilkan, tadi kan kalian udah belajar gimana caranya membuat website. Dan sayangnya itu baru di lokal doang ya. Kemarin kita pengen bikin jadi apa online, belum sempat ya. Nanti akan dibahas di front end ini gitu. Kalau misalnya kalian
Oh, Kak, aku pengen tertarik lagi di bagian website ini. Nah, ini nanti ada kelas front end. Kelas front end ini belajarnya apa aja? Ada HTML, CSS, JavaScript. Tadi ada beberapa yang mention JavaScript. Nah, kalian akan belajar lebih detail di sini. Terus nanti ada project-project websitenya. Contohnya kayak gini, ada project quiz. Jadi kalian akan ada pertanyaannya, terus nanti jawab beberapa pertanyaan tersebut dan dapat skor. Kemudian nanti yang berikutnya adalah kalkulator, ya. Nah, kalkulator ini kalian akan bikin sebuah website di mana nanti bisa menghitung scientific calculations, ya, untuk nilai-nilai dari yang kalian masukin gitu. Oke? Dan ada project-project lainnya, plus semua ini akan di hosting online, ya. Karena akan ditunjukin gimana caranya biar ngebikin website kalian sendiri bisa diakses pakai URL, pakai domain yang orang lain bisa akses kapanpun 24 jam. Oke? Terus, dah berarti congratulations once again ya. Berarti Giana, Reja, Daryl, Ernest, Faiza, Faizi, sama Balkis sudah selesai untuk kelas Python Pro tahun keduanya. Dan kalau misalnya dari admin itu akan segera menghubungi kalian. Kalau ada yang masih punya kredit kelas, itu kalian akan otomatis langsung mulai di minggu depan. Atau misalnya, Kak, aku kayaknya kreditnya udah habis, nanti adminnya itu akan tetap menghubungi kalian. Mereka nanya nama sama tanggal lahir kalian. Ini untuk sertifikat, ya. Penting ya sertifikat itu buat sebagai bukti kalian udah belajar, ya selain dari project yang udah kalian buat kan. Itu penting juga untuk kalian tampilkan. Misalnya tadi contohnya kayak yang punya Daryl ya, disimpan sertifikatnya, ditampilkan untuk apa? Pendaftaran kuliah ya. Kuliah masih ada jalur prestasi kan, yang jalur undangan itu kan SNMPTN ya. Nah itu kayaknya mendapat jadi tambahan poin buat kalian kalau misalnya udah ada sertifikat itu ya, menunjukkan kalian berarti emang udah fokus gitu mau di bidang informatika atau IT ya, apapun, cyber security macam-macam. Oke, itu aja berarti ya, berarti PR-nya hanya sertifikat ya, nanti akan segera dikirimkan dari admin. Paling nanti adminnya langsung menghubungi nomor mama atau papa kalian atau nomor kalian sendiri, kasih tahu nama sama tanggal lahir kalian supaya sertifikatnya di-generate. Oke? Ada pertanyaan dulu? Kalau nggak ada, kita akan main Kahoot ya. Kita akan main Kahoot terakhir. Tadi kan kalian udah melihat ya perkembangan kalian, progresnya kalian, teman-teman kalian, progresnya kayak gimana. Sekarang kita akan coba kompetisi antara satu dengan yang lainnya ya. Em, Tebak-tebakannya itu Faiza kayaknya pernah main ya sama Faizi ya. Kita akan tebak-tebak negara lagi ya. Eh, Kalau ada yang pernah main ya keberuntungan kalian berarti ya. Oke, bentar, Kadao coba cari dulu linknya ya. Better pakai HP, better pakai HP karena nanti soalnya itu kan ada di layar Kadao. Kalian biar nggak usah bolak-balik. Jadi pakai HP untuk menjawabnya gitu ya. Ya saya mau pas repeat. Apa sih gini? Random banget. Capek banget sama si Giana deh jujur. Ini kayaknya yang temen sebangkunya Giana tuh tidak pernah berhenti tertawa ya. Umurnya panjang sih. Menurut kadang ketawa-ketawa terus. Nih ya, linknya Kadot kirimin di grup WhatsApp. Jadi better pakai HP supaya nggak bolak-balik ya. Ntar Kadot kirim. Oh itu tuh udah face reveal tuh. Reja langsung kelopak-kelopak tuh. Ya linknya ada di grup WhatsApp bentar. Ya, silakan. Bentar pakai HP supaya nggak bolak-balik. Nah, Reja emang bener-bener.
yang lain. Udah ya? Oh ya udah, sip. Kita mulai ya. Sip, ini jadi menebak nama negara dari benderanya. Ya, kalian akan menebak nama negara dari benderanya. Oke, semuanya dalam bahasa Inggris. Guess the country from the flag. Dipilih warnanya. Nah, semakin cepat jawabannya, semakin gede nilainya. Ya. Kayak gitu ya. Gampang ya. Oke. Nah, Reza memimpin, Daryl kedua, Faizi ketiga. Lanjut. Semakin cepat, semakin gede. Benar atau salah ini negara Cina? Ops, benar ya. Dan terkecoh satu. Oh, naik. Faiza sama Faizi naik ya. Ini Raja juga menang nih. Jangan-jangan. Ayo Giana, kalahkan Giana. Semangat. Kanada. Betul. Oke. Derul naik, mantap. Kenapa Derul ya? Nah, berikutnya. Egypt. Oke, pintar. Lanjut. Benar semua. Oke, Balkis naik. Lanjut. Diketik dalam bahasa Inggris. Nama negaranya dalam bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia salah. Portugis. Kita lanjut ya. Dero naik, Balkis dan juga Giana. Ayo, semangat. Oke, South Korea. Mantap. Sama. Benar atau salah? Double points. Negara Argentina. False ya. Oke, naik Faizi. Mantap. Menyusul Reja. Guess the country from the flag. France. Betul. Oke, langsung disusul lagi. Tidak memberikan kesempatan sama Reja. Double points. Dalam bahasa Inggris lagi ya. Boleh. Bener semua ini jangan-jangan. Mantap. Negara apa? Yes, Meksiko. Whoops, naik Faizi, Giana dan juga Nes. Lanjut. Nah, ini disusun, diurutin ya. Jadi digeser-geser. Nama negaranya singkatan 3 huruf. Digeser-geser bisa. Ya, dari atas ke bawah bacanya. Yes, UAE. Singkatan dari apa UAE? Oh, naik dari Uni Emirat Arab, betul. Uni Arab Emirat ya, Arab dulu, baru Emirat. Iya.
sama, lanjut. Turun Reza, posisi 3. Ayo, negara apa ini? Kolombia. Puerto Rico. Oke, naik Balkis. Lanjut. Nah, negara apa ini? Yes, kebalik. Ada kebalik ya. Oke, naik lagi Darul. Darul menduduki pertama. Nah, double points. Indo Inggris sama sih harusnya. India. Yes. Sama ya. Lanjut. Negara apa ini? South Africa. Benar semua. Masih sama. Lanjut. Netherlands. Yes, salah ya. Birunya terlalu terang gitu. Oke, next naik. Lanjut. Nah, ini diurutin lagi sama kayak tadi. Lebih mudah yang ini. Dari atas ke bawah ya. Betul, USA. Oke, Balkis naik lagi. Nama negaranya apa? Yes, Russia. Ya, ini Russia. Oke, masih memimpin. Lanjut lagi. UK. Ini negara UK, benar nggak? Yes, salah ya. Ini bukan UK. Oke, sip. Jadi ini akan ditampilkan podiumnya ya. Siapa yang juara 3, 2, 1, dan runner-ups. Juara 3, Reja. Juara 2, Faizi. Juara 1, Daryl. Mantap. Juara 4, Diana. Kelimanya Bagus. Oke. Asik ya suaranya ya. Selamat kepada para pemenang kuis. Pada para pemenang kuis. Oke, sip beres ya. Closingnya mungkin dari Pak Daud. Selamat sekali lagi atas kelulusannya. Semoga bermanfaat apa yang udah dipelajari dan kalau misalnya ada salah kata, salah sikap yang nggak sengaja atau disengaja, Kak Daud minta maaf. Yang buruk-buruknya dibuang aja ya dan ambil yang baik-baiknya ya. Sip, kita foto ya. Semuanya boleh dinyalain kameranya dan pakai filter toga ya. Caranya kalian klik yang segitiga atas itu di kamera, di video. Lalu kalian ke kemana? Virtual background ya. Kalian ke virtual background ke video filter. Di situ ada toga harusnya. Nah, mm-mm. Nah, bahkan topengnya tadi yang asalnya buat menutupi kepala atas sekarang jadi masker. Giana emang bener-bener jadi masker anti COVID. Capek deh. Gimana Kak tadi ke video itu kan video ya, ada yang tanda panah ke atas ya Faiza ya. Terus kamu klik yang video and effect settings atau video and filters. Cari di situ, nanti ada video filters. Yang tempat nggak ngeganti virtual background tuh di scroll ke bawah aja. Ada video filter, pilih yang toga. Nemu nggak?
Punya aku one. Non. Oh iya, emang kadang ada beberapa yang nggak ada. Ya udah nggak apa. Yang lain ada nemu nggak? Daryl, Faizi? Oh nggak nemu juga. Ya udah. Emang beberapa ada yang kosong sih. Kayaknya Zoom-nya belum diupdate. Oke, anyway yuk kita foto ya. Ah nggak apa. Dalam hitungan tiga semuanya gaya bebas ya. Tiga. Dua kali fotonya. Gaya biasa dulu, gaya formal. Tiga. Bentar, jangan dulu chat guys. Dua, satu. Gaya formal, Reja. Itu formal dari mana? For- Kok dalam hitungan tiga. Formal dulu, dua. Nanti. Jangan dulu chat. Satu. Oke. Sip. Terus gaya bebas sekali lagi. Tiga, dua, satu. Oke, sip. Selamat ya sekali lagi. So itu aja berarti berakhirnya untuk kelas Python Pro 2 kita dan sampai ketemu lagi. See you on top. Semoga sukses. Selamat pagi semuanya. Thank you ya. Dah. Ya, terima kasih kembali. Ini Kak Daud, nggak end live meetingnya ya. Kalau mau ngobrol silakan.